Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar kita hari ini? Semangat! Wah, kurang semangat saudara. Semangat! Puji Tuhan. Ya, sebagai orang percaya, hari demi hari kita harus lebih semangat lagi. Mengapa kita perlu semangat dalam hidup ini? Mengapa? Karena sebentar lagi kita berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan. Untuk itu jangan merasa kendor, jangan merasa bosan atau jenuh untuk terus-menerus bergairah melayani Tuhan secara bersama-sama di gereja kita. Amin. Tetap semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Tema kita hari ini yaitu hidup dengan identitas baru, saudara. Terambil dalam Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah apa saudara? Jahat. Amin. Sudah membuka ayatnya atau belum? Oh sudah. Ayo kita baca bersama dengan suara yang kuat. Ya, jangan dalam hati. Karena kita perlu mengucapkan, ya, mengekspresikan, mendeklarasikan kebenaran firman. Amin. Ayo kita baca bersama dengan suara kuat. 1, 2 ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sama-sama katakan amin. Amin. Hari-hari ini adalah, dari mana saudara tahu hari-hari ini jahat? Dari banyak di media sosial. Kita melihat tayangan-tayangan di media sosial, hari demi hari tidak ada yang tidak jahat, saudara. Semuanya jahat. Apakah orang Kristen juga jahat atau baik? Saudara baik atau jahat? Ikut tercampur. Campur-campur, saudara. Kalau saya pelajari khotbah minggu kemarin, saudara di YouTube, kalau belum mengikutinya silakan simak, saudara. Di sana temanya yaitu bagaimana kita perlu berkomunikasi dengan jujur. Ini adalah salah satu karakter orang Kristen, saudara. Memang tidak mudah di dalam berkata jujur, di tengah-tengah bangsa yang bengkok, di mana hari-hari ini kita melihat adalah hari-hari yang jahat. Perkataan jujur itu menjadi perkataan yang tidak disenangi, saudara. Mengapa? Karena memang dunia ini jahat. Ketika orang Kristen berkarakter jujur, justru menjadi lawan banyak orang. Saya beberapa waktu diberi kesempatan Tuhan untuk melayani pemuritan di berbagai tempat di luar pulau, saudara. Dan salah satu pesertanya yaitu dari aparat penegak hukum. Dan sebelum dia bertobat, kehidupannya sama seperti penegak hukum yang lain. Tapi waktu dia disadarkan Injil Tuhan, ada perubahan yang luar biasa. Dan dia justru menampilkan kebenaran firman Tuhan, justru banyak musuhnya. Gak naik pangkat, saudara. Angel. Apa saudara? Angel. Naik pangkatnya angel. Sudah berkali-kali mengajukan kenaikan pangkat dengan berbagai tanda jasa, ditolak. Itulah dunia yang jahat. Hari ini mari kita pelajari bagaimana pentingnya orang Kristen untuk tetap teguh pada karakter yang benar, berkata jujur. Dengan cara apa saudara? Saya tidak mengulang khotbah kemarin. Mari kita mulai landasi khotbah kemarin dengan satu kepastian di dalam diri saudara, yaitu hidup saudara telah mempunyai identitas baru. Sama-sama katakan identitas baru. Ya, identitas baru. Apa pentingnya sebuah identitas? Apa pentingnya? Seorang yang tidak punya identitas, apa akibatnya? Kalau kita hari ini menjadi warga negara Republik Indonesia dan saudara tidak punya tanda pengenal identitas, bagaimana kira-kira? Apakah kita bisa hidup di negara ini tanpa identitas? Saudara nggak akan dapat BLT, nggak dapat apa lagi, fasilitas BPJS,
tidak bisa mempunyai tempat tinggal, gak punya identitas. Tidak bisa apalagi bekerja, karena identitas itu dibutuhkan waktu bekerja. Tidak punya identitas apa dampaknya? Gak bisa sekolah. Banyak sekali. Berarti identitas itu penting atau tidak? Penting bagi dunia ini, identitas sangat penting. Kita tidak bisa bergerak apapun di negara Indonesia tanpa saudara memiliki identitas. Mau keluar pulau, saudara diminta untuk beli tiket pesawat. Mana identitasnya Pak? KTP-nya mana? Oh ini, oh silakan masuk. Tanpa identitas, walaupun ada nama saya, ditolak saudara. Berarti identitas ini penting atau tidak? Penting sekali. Kalau dunia menyatakan itu penting, apalagi kekristenan yang saudara dan saya menjadi warga kerajaan surga, tetapi seringkali menyepelekan identitas yang sudah Tuhan berikan. Mari kita sungguh-sungguh memahami dan memegang teguh identitas baru saudara. Jangan menyia-nyiakan. Itu penting untuk hidup saudara kekal. Bukan hanya hidup kekal saja, identitas itu penting. Tetapi di dalam dunia ini, di hari-hari yang jahat, identitas saudara sebagai orang percaya itu sangat penting. Apa itu pentingnya? Yaitu saudara dan saya sedang Tuhan tempatkan bukan di awan-awan, kita masih di bumi. Dan saudara mau dipakai Tuhan untuk mewarnai dunia yang jahat ini. Kehadiran saudara di tengah masyarakat justru harus mewarnainya dan mereka bisa melihat terang kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita lihat situasi yang terjadi di kota Efesus waktu surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus adalah kota provinsi Asia dan merupakan kota terbesar keempat di kerajaan Romawi. Efesus dikenal juga sebagai pusat penyembahan dewa Artemis yang terbesar. Efesus bukan saja sebagai pusat keagamaan, tetapi juga berperan sebagai pusat perdagangan kebudayaan. Kota ini terletak di negara Turki sekarang ya. Segala sesuatu yang najis, kotor, jijik dan kengerian terjadi di situ. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kota Efesus ini bukan kota yang penduduknya Kristen, bukan. Penyembah berhala. Dan kehidupannya masih terikat dengan penyembahan berhala. Dan itu kota perdagangan tentu masuk banyak sekali pedagang dari luar negeri masuk dan berdagang dan tidak hanya berdagang tetapi juga membawa pengaruh dari kebudayaan negara masing-masing. Sehingga kota ini sangat luar biasa dikatakan menjijikkan, najis dan ngeri di negeri ini, di Efesus. Nah, disitulah Tuhan tempatkan jemaat Efesus, Turki. Kita tahu Turki zaman Efesus ini yang dikatakan sangat mengerikan itu, menjijikkan, kotor. Tetapi lewat pemberitaan Injil terus menerus, Turki menjadi pusat kekristenan pada masa Paulus. Menjadi pusat apa? Kekristenan. Saudara masih ingat 7 gereja Tuhan di sana yang ada ditulis dalam kitab Wahyu. Itu menandakan satu perubahan kota yang luar biasa yang terjadi karena ada orang-orang percaya yang mau terus-menerus hidup dengan identitas baru mereka sebagai orang percaya. Sehingga Turki menjadi pusat kekristenan di awal abad-abad ke-4, ke-5 Masehi. Tetapi sekarang Turki tidak lagi menjadi pusat kekristenan. Sudah beralih. Dan 7 sidang gereja sudah dihancurkan. Sayang saya tidak menampilkan slide-nya, mungkin di lain waktu. Itu sangat menyedihkan. Jumlah grafik pertumbuhan kekristenan itu semakin merosot di wilayah sana. Mari kita bersama menangis. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan posisi saudara? Mari kita meneladani setiap
pemberitaan firman yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Bukan kebetulan saudara datang. Tuhan punya rencana yang indah atas gereja saudara Anugerah Sulung ini. Biarlah dari jemaat saudara boleh menjadi mewarnai. Sehingga di daerah ini menjadi daerah pusat kekristenan. Setuju? Dimulai dari saudara. Identitas baru orang Kristen dalam Efesus 5 ayat 8. Memang dulu kamu adalah gelap. Memang dulu saya bukan orang baik. Saya moralnya rusak. Tidak baik. Saya gelap, hidupnya kacau balau. Walaupun saya anak pendeta, tinggal di gereja, tetapi tidak punya harapan. Saya pikir kekristenan itu tidak banyak sama dengan agama yang lain. Bahkan di hati saya sempat terpikir, ngapain saya ikut minoritas. Lebih baik saya mengikut mayoritas. Karena saya tidak paham. Waktu masih kanak-kanak, karena sering dipukul, dibully di kampung Banyurip, saudara. Sana saya tinggal. Setiap kali mau ke sekolah, dihadang banyak orang. Apa perkataannya yang sering kali saya dengar? Kalau anak sekarang dibully kan cengeng, saudara. Saat itu saya kecil itu, masih anak-anak SD kelas berapa ya, kelas 3, kelas 4 itu, lewati kampung-kampung selalu berkelahi, saudara. Karena apa? Karena mohon maaf ya, wes Cino, itu selalu Cino, gitu. Terus apa? Kristen, mati di petedeng. Wah itu sudah anak-anak kampung kalau sudah kumpul itu, kalau saya lewat pas itu, dia dipukulin. Saya tidak berdaya karena saya memang seorang diri, minoritas. Sehingga timbul di benak saya, untuk apa mempertahankan minoritas? Enak jadi mayoritas. Karena saya tidak paham tentang identitas saya sebagai orang percaya. Melihat orang tua saya sebagai hamba Tuhan di kampung itu. Mengalami banyak penganiayaan, harus diarak. Enak di tempat ini mungkin kondusif. Kami di kampung itu saudara harus, papa mama saya diarak ke balai RW, mau dipukul, mau di macam-macam saudara. Gereja dilempari batu, sehingga saya merasa nggak mau saya tinggal di gereja. Itulah saya dulu, tak mengenal identitas saya. Tetapi setelah saya terus bertumbuh dalam bimbingan rohani oleh kakak-kakak rohani saya mulai dibukakan apa itu orang Kristen, sebagai apakah kita. Mengapa Yesus menjadi orang yang rela menjadi manusia, Tuhan yang menjadi manusia, menebus dosa manusia. Untuk apa? Disitulah saya mulai membuka hati, terima Yesus. Dan memberi diri sebagai saksinya Kristus sampai hari ini. Keputusan ini saya ambil karena saya tahu identitas baru saya. Memang dulu saya gelap, tetapi sekarang kamu adalah apa saudara? Terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Wah, firman Tuhan ini begitu memukul hati saya. Bahwa dulu saya tak mengenal Allah yang benar. Hidup dalam kegelapan, berpola seperti dunia, menjadi tukang curi di kampung itu. Sangat terkenal, anak pendeta. Mencuri barang-barang toko. Dan tidak pernah ketahuan. Sampai satu hari ketua pemuda saya mau melegasikan saya menjadi ketua pemuda, saya mengaku dosa dulu. Oh, saya ini pencuri di kampung ini. Oh ya, di mana kamu mencuri di ini. Oke, besok ya kita datangi satu-satu, minta ampun. Itu tidak mudah loh saudara, itu deg-degan itu luar biasa. Mengaku dosa saya telah mencuri di toko Anda, kalau memang saya harus menerima konsekuensinya, itu tidak mudah loh saudara. Dulu gelap, tetapi setelah tahu sadar bahwa ini adalah terang, maka saya harus berani menanggung resiko sebagai orang terang. Hari ini apakah Bapak Ibu mau menggunakan identitas dan diketahui oleh semua orang bahwa saudara adalah anak-anak terang. Anak-anak apa? Terang. Mari kita buang kehidupan kegelapan kita. Saya tidak tahu kegelapan apa yang masih kita terus lakukan sampai hari ini. Apakah masih tukang mabuk? Apakah kita masih suka melakukan hal-hal yang tidak baik? Mari kita segera buang.
Mari kita hidup dengan identitas baru. Bagaimana seharusnya kita hidup dengan identitas baru? Pertama saudara, Efesus menegaskan kepada kita, berhati-hatilah di dalam menentukan pilihan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita diminta untuk memperhatikan diri kita masing-masing. Perhatikan dengan seksama. Awasilah pribadi saudara. Orang tua tidak bisa terus-menerus mengarahkan saudara harus ini. Ketika saya mengatakan kepada anak saya, nih jangan lupa ya saat teduh baca Alkitab. Bosan Pak, bolak-balik ketemu saat teduh baca Alkitab. Sudah. Bosan ya. Ada yang di sini anak-anak diingatkan orang tua, ayo jangan lupa baca Alkitab. Lalu ngomongnya bosan, ada? Kalau orang tua mendengar kata bosan, bersyukur. Artinya nasihatnya sudah mancep. Sudah. Tapi kalau Anda ya diem, berarti gak pernah lakukan. Ya. Jadi saya merasa, enggak apa-apa kamu mengatakan bosan. Karena itu bagian saya sebagai orang tua. Kelak kamu akan menjadi orang tua yang sama. Dan kamu tidak bosan-bosannya terus berkata kepada anakmu untuk baca Alkitab. Dan saya katakan, perhatikanlah dengan sesama bagaimana saya hidup. Orang tua terbatas, pendeta juga tidak selalu hadir di dalam pribadi saudara. Tetapi firman Tuhan, bagaimana cara firman Tuhan menuntun, itu penting saudara. Dia hadir setiap kali. Roh Kudus senantiasa hadir di dalam diri saudara. Perhatikan dengan cara sesama. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini adalah satu hubungan yang erat dekat dengan Roh Kudus. Amin. Kita gereja Pentakosta. GBI menganut Pentakosta. Seringkali kita ini diolok dan diejek oleh saudara-saudara seiman kita. Bahwa gereja kita ini terlalu ngeroh. Sedikit-sedikit bertanya pada Roh Kudus. Sedikit-sedikit kita mendengar suara Roh Kudus. Bagi mereka aneh. Tetapi bagi kita orang Kristen Pentakosta, jangan merasa malu untuk minta bimbingan dan nasihat Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus akan membimbing dan menjaga dan menasihati kita. Seringkali kita orang Kristen Pentakostanya merasa malu untuk mengandalkan kuasa Roh Kudus yang masih berperan sampai hari ini, berotoritas. Tetapi karena kita tidak belajar, literasinya kurang sehingga kita ngelirik sebelah. Oh, GBI ini gak mantep pengajarannya. Mungkin lebih itu saudara seiman kita itu yang sekarang lebih teologia. Siapa bilang kemarin saya ikut seminar saudara. Seminar tentang tata tertib atau janji pengakuan iman. Dan itu pembicara mengulas satu demi satu pengakuan iman GBI. Luar biasa saudara. Di situ saya dapat banyak pencerahan. Kita tidak perlu malu untuk terus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Amin? Iya. Mari kita perhatikan. Sungguh-sungguh serius hari-hari ini. Apa yang perlu saudara perhatikan? Slide berikutnya. Nah, apa yang menjadi perlu kita perhatikan dengan seksama? Yaitu ada satu goal, ada satu target dalam kekristenan saudara dan saya. Saudara tidak hanya sekedar beragama di negara ini, hanya mengikut satu kegiatan gereja yang terus-menerus kontinu setiap minggu. Bukan itu esensi kekristenan. Kekristenan sudah ada targetnya. Targetnya apa? Menjadi orang kaya, saudara ikut Yesus? Salah. Apakah saudara ikut Yesus hari ini supaya tambah pinter? Ya bukan, salah itu. Apakah saudara ikut Yesus supaya badannya sehat terus? Enggak laule. Saya pikir usia 54 ini masih tahes saudara. Sudah keliling ke banyak ini pulau itu kaki saya juga mulai greweli sudah. Waktu di Palu itu karena penerbangan jam 5 pagi, jam 5 itu sudah dipanggil sudah. Kesandung itu loh, jalan itu loh. Taliah itu rata, mata ini kan rodok sudep. Ndelosor sudah, kesandung batu kecil saja, ndelosor sampai tak lempar semua barangnya. Babras semua. Tak pikir masih kuat,
Setelah delosor sudah kaki itu tidak mampu lagi, saudara. Wah, saya minta Tuhan tolong. Bukan kesehatan yang menjadi goal orang Kristen. Tapi apa, saudara? Goalnya ini, yaitu serupa dengan Kristus. Ini juga yang dibahas kemarin di acara seminar GPI, saudara. Keserupaan dengan Kristus. Nah, perjalanan kekristenan kita ini hari ini harus mengarah ke sana. Bukan tambah kaya, bukan tambah sukses, tambah glowing wajah saudara, tambah hebat saudara, bukan. Goal kita itu keserupaan dengan Kristus. Bahkan Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandinganku sampai garis akhir. Itulah keserupaan dengan Kristus. Orang percaya yang mengakhiri pertandingannya tetap dalam iman kepada Kristus, itulah keserupaan waktu meninggal. Tetapi prosesnya masih kita melewati time, waktu, kita terus-menerus mengalami progres. Progresnya bukan orang Kristennya makin turun, makin serupa dengan dunia seperti Demas. Dia lebih mencintai dunia dengan kata agape, dan dia meninggalkan pelayanan bersama Paulus. Dia mengambil keserupaan dengan dunia. Hari ini kekristenan saudara harus mengambil keserupaan dengan Kristus. Hari demi hari mengalami progres naik, diubah dari hari ke hari, progresif. Pembaharuan budi dari hari ke hari, sampai meninggal, itulah keserupaan kita dengan Kristus. Waktu mati, mengakhiri pertandingan dengan iman sampai mati. Maka saudara dan saya serupa dengan. Jadi ini perjuangan. Tekad kita sebagai orang yang mempunyai identitas baru. Kalau saudara memiliki identitas tapi tidak pernah mengalami progres, naik serupa dengan Kristus, mohon maaf. Jangan-jangan kekristenan kita masih Kristen palsu, saudara. Masih Kristen yang identitasnya KW. Hari ini segera perbaiki. Yang kedua, komitmen untuk belajar Alkitab. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Alkitab Efesus pasal 5 telah mengajarkan kepada kita ayat 15, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau orang bijak. Firman Tuhan akan membawa satu proses perubahan, memang sakit. Kita lebih condong senang tinggal dalam kebebalan. Dikandani ngeyel, itu paling enak sudah, ya betul ya. Tapi nih dikandani terus mau bertobat, itu sing wangel. Sudah dikasih tahu, kalau ibadah jam sekian, ojo telat gitu ya. Atau ojo mangkir nek wis tugas, ndang segera prepare waktunya. Kalau diarahkan itu kan tidak enak saudara, proses ini kan berat. Kan lebih enak sakar PDW datang ke gereja. Sak-sae. Tanpa persiapan. Itulah orang bebal. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita jangan. Maka apa yang perlu kita punyai dalam hidup ini? Firman Tuhan. Itu yang membuat kita tidak bebal. Kalau pendeta atau gembala seperti saya mengajar atau menasehati, kadang ngelawan. Kadang moh, kadang ikulah pendeta ngono iki. Benar, so. Beberapa waktu yang lalu saya kunjungan kepada salah satu jemaat di tempat saya melayani. Orang itu telepon, tolong doakan saya sekarang mau operasi. Oke, saya datang. Saya senyum-senyum, bagaimana Pak? Ya sakit. Operasi. Oke, bertobat ya Pak. Gak usah ngerokok maneh, gak usah makan sambal pedes-pedes maneh. Dia senyum kayak gimana gitu untuk berhenti merokok itu. Kayak satu yang kelakuannya pendeta yang ini kira suruh mau doa aja suruh berhenti rokok. Memang sulit kalau nasihat manusia, tapi firman Tuhan saudara tidak akan bisa macam-macam. Karena firman itu hidup loh saudara. Saat berkata dengan tegas dan keras itu, firman itu akan dilaksanakan. Makanya
Hari ini mari berkomitmen belajar Alkitab. Saya sebagai hamba Tuhan, penyampai. Tetapi firman itu akan hidup dan menegur terus-menerus dengan kuat, dengarkan dengan serius. Maka ini akan membuat saudara dari hari ke hari menjadi orang yang bijaksana. Mengapa itu penting? Saya gambarkan ini saudara, gambar slide-nya. Mesin lokomotif, ini kereta zaman dulu ya, tempo dulu yang masih pakai batu bara. Kepala lokomotif itu adalah Allah dan firman. Allah dan firman ini akan berjalan, kepala lokomotif ini akan berjalan kalau ada bahan bakarnya yaitu iman. Walaupun ada gerbong tidak dan ada gerbong penumpang, tanpa ini kereta ini akan terus berjalan. Ketika seorang gerbong penumpang, dia menaruh perasaannya pada iman, maka dia akan ikut perkataan Allah dan firman. Dia akan berjalan. Tetapi ketika dia meletakkan perasaannya sebagai bahan bakar, mengikut Allah dan firman, kekristenan tidak akan terjadi. Mengapa? Perasaan akan senantiasa berubah-berubah, betul? Hari ini saudara diberkati, senang, mengalami mujizat kesembuhan. Wah, semangat ikut Tuhan. Atau ikut KKR, atau retreat, wah hati membara. Setelah pulang gembos lagi. Saudara kan kekristenannya gini, stuck, tidak akan ada pertumbuhan apapun. Firman diberitakan 1000 kali pun, tapi itu saudara gunakan dengan perasaan, sulit untuk maju dan berkembang. Makanya hari ini Anda dan saya perlu iman. Bukan ditaruh pada perasaan. Ketika saya menaruh iman, walaupun saya tidak melihat mujizatnya, walaupun saya belum melihat kuasa Tuhan dinyatakan, saya tetap percaya. Allah yang saya sembah dari dulu, sekarang sampai selamanya, tetap sama. Dia Allah yang adil. Dia Allah yang kasih, dia Allah yang menegakkan hukum, dia Allah yang juga menegakkan kasih-Nya. Saya mengikut Allah dengan iman, maka saya melihat banyak sekali kekayaan-kekayaan rohani, kekayaan jasmani yang dilimpahkan. Sampai hari ini pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya tak henti-hentinya. Mari letakkan posisi iman saudara dalam mengikut Yesus di depan. Di belakang fakta yaitu Allah dan firman. Jangan mengikut Yesus dengan perasaan. Jangan mengikut Allah dan firman-Nya dengan perasaan saudara. Engkau tidak akan berjalan sampai kapanpun hanya di tempat saja. Yang ketiga, yang terakhir, dapatkan peluang baru. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara harus tahu, tidak ada waktu di dunia sejak kejadian Tuhan manusia di Taman Eden sampai sekarang ada hari-hari yang tidak jahat. Hari-hari baik, omong kosong. Jadi dengan kata lain jangan nanti ganti tahun 2026 saudara datang ke Pramal ya untuk cari tahun nasib baik saudara. Tidak baik saya katakan. Karena hari-harinya jahat. Mau cari hari baik apa? Mau weton apa saudara mau cari? Semua hari jahat. Ini Alkitab sudah nulis. Jadi enggak perlu primbon, enggak perlu jamsi, enggak perlu apa lagi. Ramal, horoskop, buangan kabeh hari-hari jahat. Tetapi apakah di hari-hari jahat tidak ada peluang? Banyak peluangnya bagi orang Kristen. Amin. Masalahnya maukah kita hidup dengan sungguh-sungguh hari ini. Mengenal Allah yang sejati. Supaya saudara di hari yang jahat ini, saudara menemukan peluang-peluang yang luar biasa. Apakah hari ini kasus di Sulawesi Utara, banjir yang luar biasa. Itu tidak ada rencana Tuhan buat di wilayah sana? Apakah itu bencana biasa saja? Tidak saudara, Tuhan sedang berperkara untuk Sulawesi Utara. Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang hebat dan luar biasa. Jangan dikira bencana itu adalah murka Tuhan, di samping memang ada. Tetapi di sana juga ada rencana Tuhan yang untuk kebaikan kota Sulawesi, Sumatera Utara. Amin.
Ya, mari kita doa. Apa rencana indah? Mari kita lihat peluang baru apa. Lihat dalam observasi, saya mengobservasi Paulus ya. Dia sedang mengobservasi ini seperti ini. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 8. Selama 3 bulan, ya, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaan ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Paulus ini bukan orang pengangguran yang berkeliling bolak-balik Yerusalem sampai ke Asia kecil itu bolak-balik. Turki sampai terakhir di Antioquia itu bolak-balik itu bukan tanpa tujuan. Dia mengobservasi 4 kali perjalanan. Jalan kaki. Kalau sekarang kan enak ya naik pesawat, mobil. Jalan kaki, kapal, karam. Ya, mengalami banyak Paulus ini kesulitan. Tapi dia perjalanannya bukan tanpa tujuan. Perjalanan saudara tanpa tujuan seringkali wis kerja. Jangan saudara. Coba observasi tempat kerja saudara. Selama 3 bulan Paulus mulai mengobservasi daerah itu. Dan melihat peluang apa yang bisa dia lakukan dan dia mampir di rumah ibadah. Dan di situ dia mulai menyampaikan kebenaran-kebenaran dengan berani. Saat saudara dipimpin Tuhan di tempat usaha pekerjaan. Mari observasi. Siapakah di tempat ini peluang yang bisa untuk diberitakan kabar baik. Ini peluang karena ini hari-hari yang jahat. Kita harus berebut sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Kekristenan identitas baru bukan hanya untuk diri sendiri. Tetapi ini mewarnai. Tuhan mau tempatkan saudara di hari-hari yang jahat, di dunia yang jahat ini. Supaya saudara memberi warna. Kekristenan harus mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kehadiran saudara sangat dinantikan. Saudara dan saya sedang dinantikan dunia yang bengkok hati ini. Mereka tidak bisa melihat terang kemuliaan Tuhan. Sampai bertemu dengan saudara yang sudah diubahkan. Jadi waktu Paulus observasi selama 3 bulan, dia melihat peluang. Dan dia dengan berani memberitakan. Pada ayat yang ke-9, beberapa orang masih ada yang tegar hati. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat, ya, memusuhi jalan Tuhan di depan banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-murid dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Dan Paulus menemukan beberapa orang yang telah dilayani. Dan mulai dibawa ke satu tempat yang berbeda supaya ini dilatih dulu. Sebelum diutus kembali. Di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10, hal ini dilakukan 2 tahun lamanya. Jadi rupanya Paulus mendedikasikan untuk beberapa murid ini 2 tahun. Ini bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Saat saya memuridkan di daerah Poso itu, 17 pendeta. Investasinya enggak main-main atau murah. Dan saya secara, untung ruginya enggak ada untungnya. Tidak ada rupiah yang saya dapatkan dari pelayanan pemuritan. Tetapi saya investasi waktunya sampai begitu lama saya lakukan. Tujuannya apa? Bukan saya mencari untung finansial untuk diri, bukan. Tidak ada upah yang saya terima, tidak. Saya tidak sedang menanamkan hal-hal itu untuk saya mencari uang. Tetapi mengingat daerah sana perlu segera dimuridkan karena bahaya permualafan makin gencar. Sedangkan kita makin santai dan menganggap kekristenan biasa. Dan saya berdoa, lewat 17 hamba Tuhan ini, daerah itu kembali menjadi pusat kekristenan. Amin. Ya. Hanya mengingat Injil, peluang yang Tuhan buka. Mari kita ambil peluang Tuhan. Jangan terus menangisi diri sendiri, kekurangan, penderitaan. Tapi kata Tuhan, pakai juga saya. Karena saya sudah memakai identitas baru. Amin. Berapa kemampuan saya dan ibu gembala saudara dan staf pengurus di sini untuk memberitakan Injil Tuhan. Tuhan juga pakai saudara dan saya untuk mempengaruhi, mewarnai dunia yang semakin jahat ini. Mari kita ambil bagian, katakan Bu Gembala.
Saya bersedia dilatih dan menerima pengutusan. Didoakan untuk ditempatkan di banyak tempat. Kami kekurangan tenaga. Tuayan sudah menguning, ladang sudah menguning. Tuayan sudah siap dituai, tetapi pekerjanya sedikit. Dan jemaat di tempat inilah pekerja-pekerja perjanjian baru yang sedang Tuhan persiapkan. Amin, saudara. Maukah saudara menjadi utusan Injil? Mari lihat peluang di hari yang jahat. Saudara dan saya bekerja di ladang Tuhan. Bukan lagi menangis, meratapi nasib hidup kita. Nasib hidup kita sudah di tangan Tuhan. Amin. Oh, kok enggak semangat? Ya, ayat berikutnya. Sebab itu berjaga-jagalah. Ya, ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, tiada berhenti menasihatkan kamu masing-masing dengan mencucurkan. Paulus sudah melatih murid-murid 2 tahun, bahkan ditambah lagi 1 tahun dengan air mata. Berjaga-jaga. Ibu gembala kita dengan air mata mencucurkan terus menerus. Melatih, mempersiapkan generasi berikutnya. Gereja ini membutuhkan generasi berikutnya yang powerful. Untuk penjangkauan jiwa-jiwa, bukan untuk diri sendiri lagi. Karena hidup kita sudah dijamin oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Siapa yang di sini merasa hidupnya tidak merasa berat, kekurangan. Saudara punya Allah yang hebat. Burung saja loh dipelihara. Masa saudara ini tidak dipelihara sebagai abdi-abdinya Tuhan. Tuhan yang pelihara. Burung gagak pun bisa memberi makan. Janda yang sudah tak mampu punya apa-apa, hanya segenggam tepung, mampu menghidupi hamba Tuhan. Itu siapa yang mempunyai kekuasaan? Tuhan kita. Mari kita mendedikasikan, tertanam di gereja ini, jangan pindah-pindah lagi. Katakan saya mau dilatih di sini dan diutus dari gereja Anugerah Sulung. Setuju? Semangat? Ayo. Ayo, kita yang terakhir. Kesimpulan, hidup dengan, saya silakan pelayan musik. Hidup dengan identitas baru berarti hidup dalam kesadaran penuh akan panggilan kita sebagai anak-anak Allah. Saudara dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Identitas sudah dipakai hari ini, amin. Saudara dipanggil sebagai anak. Pergunakan waktu bijak, fokus pada hal yang bernilai kekal. Dengan demikian dunia dapat melihat Kristus dalam hidup kita sebagai kesaksian. Bergantung penuh pada Roh Kudus untuk menuntun setiap langkah hidup kita.